Oke, assalamualaikum guys. Untuk mesin es batu yang modelnya seperti ini sudah ready dan ini sudah siap kirim ke Riau ya. Kita jelaskan untuk pertama kita jelaskan dulu speknya ya. Saya menggunakan speknya ini yang 1 PK ya. Kenapa saya menggunakan 1 PK? Dikarenakan untuk semua konsumen saya ataupun customer saya, pembeli-pembeli mesin es yang dari saya, inginnya sangat irit dengan irit ya. Untuk daya listriknya diiritkan seperti itu. Jadi saya menggunakannya speknya 1 PK saja, itu minimal ya. Untuk daya wattnya ini sekitar 440 watt ya. 440 watt. Itu pun start pertama saja 440 watt. Seperti itu ya. Nanti kalau dia sudah di suhu yang paling rendah, dia akan turun dengan sendirinya untuk masalah watt daya listriknya. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu untuk cara pengoperasiannya ya. Saya kasih tahu juga untuk cara pengoperasiannya seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Di belakang ini ada kabelnya untuk menyolokkan ya, menghubungkan ke listrik. Sudah saya siapkan kabelnya seperti ini untuk menghubungkan ke listrik. Ini tinggal colokan saja ya ke listrik. Tapi sebelum kita menghidupkannya ya, kita harus mengisi air garam dulu di sini. Kita buka dulu. Seperti ini ya penonton. Silahkan disimak, dilihat dan diraba ya. Untuk dalamannya seperti ini ya. Dalamannya. Semua saya bikin seperti itu untuk dalamannya ya. Oke. Dilihat dari samping seperti ini. Oke ya. Ini tujuan yang akan dikirim ke tujuan Riau ya, seperti itu. Sampai mana tadi? Sampai cara penggunaan. Sekarang sebelum kita hidupkan mesinnya ya, sebelum kita hidupkan nih, jangan dulu dihidupin ya. Gitu. Kita isi dulu air garamnya, misalkan masukkan garamnya, air garam di sini. Awal pertama kita siapkan dulu garam dan air, kita aduk di bak di luar ya, di tempat terpisah. Kita aduk. Setelah larut semua, kita masukkan air garam tersebut ke dalam box ini. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita masukkan air garam yang sudah larut ke dalam box ini, ya. Lanjut kita hidupkan dengan cara menghubungkan kabel ini ke listrik rumah. Ini tinggal colokan aja ke listrik rumah ya. Seperti itu. Colokan saja. Setelah itu kita langsung memutar saklar ini ya. Di sini ada saklar putar. Kita cukup putar saja seperti ini saklar putarnya. Nah, seperti itu. Setelah dihidupkan, setelah diputar saklar putar ini, pasti di sini hidup LED yang ada di sini ataupun temperatur suhu lah gitu ya. Untuk pengontrol suhu di sini hidup. Setelah hidup di sini akan berkedip. Tandanya berkedip ini tandanya menunggu jeda 10 menit untuk outdoor hidup. Jadi setelah diputar seperti ini ya, di on seperti ini, outdoor tidak akan langsung hidup dan pompa juga di dalam box tidak akan langsung hidup. Harus nunggu 10 menit dulu baru dia hidup. Ya, seperti itu. Oke. Setelah 10 menit
outdoor di sini akan berputar. Ya. Akan berputar outdoor di sini dan berbarengan dengan pompa yang akan menyemburkan air di sini. Ya, nanti pompanya menyemburkan air setelah 10 menit. Seperti itu. Dan ada lagi, setelah itu baru kita lanjut lagi menunggu. Setelah hidup semua, kita harus menunggu sampai di sini minus 20. Jangan salah ya. Soalnya ada yang beranggapan ataupun ada yang salah ya melihat suhu di sini. Padahal baru 20 derajat, tapi dianggapnya minus 20 derajat. Padahal di sini belum ada minusnya, tapi dianggapnya minus 20 derajat. Itu kan. Ya tentunya tidak akan dingin ya, seperti itu. Jadi di sini ada strip ya, kalau nggak supaya paham lah gitu ya. Di sini ada strip 20 derajat ya. Strip 20 gitu ya. Itu artinya minus 20. Seperti itu. Tapi kalau cuman 20 tanpa ada stripnya, cuman 20, tertulis 20, itu namanya 20 derajat. Seperti itu ya. Setelah minus 20 derajat, lanjut kita masukkan es ataupun masukkan beban yang mau dibekukan ke dalam box ini ya. Esnya ada berapa nih? Esnya ada berapa bungkus? Masukkan ke sini. Dengan cara dibaringkan boleh, silahkan. Dengan cara misalkan esnya terlalu tinggi, dibaringkan saja walaupun misalkan tingginya 40 cm. Ya tinggal dibaringkan saja. Dibariskan ya. Tidak istilahnya nggak mesti harus berdiri gitu ya. Tinggal dibaringkan saja. Seperti itu ya bosku. Nah setelah dibaringkan, ditata rapi, jangan sampai terlalu padat ya bosku. Jangan sampai terlalu padat, dikasih jeda lah. Misalkan pasnya 40 atau 35 misalkan gitu ya. Ya dikurangi saja. Misalkan ngepres 40 ataupun 35 ngepresnya, dikurangi 5, masing-masing 5. Itu karena ukuran es itu kan berbeda-beda ya. Ada yang panjang tapi tipis, ada yang lebar tapi pendek. Itu ukuran es. Jadi saya tidak bisa menentukan ada muatnya berapa box, berapa bungkus muatnya, tidak bisa menentukan. Karena di masing-masing daerah berbeda-beda untuk ukuran esnya. Seperti itu. Ya saya sebutkan saja antara 40 dan 30 dan 35. Ya saya sebutkan seperti itu saja. Seperti itu ya. Setelah ditata rapi di sini dan dimasukkan, tunggu sekitar 1,5 jam. Ya. Setelah 1,5 jam kita langsung dibalik esnya. Semua ya, semua yang ada di sini setelah 1,5 jam kita balik. Oke. Kita balik semua. Yang tadinya begini ya begini jadi begini. Semua jadi begini, dibalik semua. Setelah itu sambil dibalik, sambil dilihat-lihat ya, ada yang sudah beku misalkan, sudah ada yang beku misalkan nih, diambil saja yang bekunya. Lalu setelah diambil yang beku, setelah diambil kita bilas ke air biasa. Nah setelah dibilas baru kita masukkan ke dalam box freezer penampungan. Seperti itu. Jadi nggak mesti harus nunggu beku semua dan nggak mesti harus nunggu 2 jam nunggu pembekuan, nggak mesti seperti itu. Sebelum 2 jam kalau udah ada yang beku diambil saja dan langsung dimasukkan ke freezer penampungan. Seperti itu ya. Nah setelah dibalik semuanya ya kan, ada yang beku misalkan sudah diambil nih, tinggal sisa berapa nih yang beku nih, tinggal tunggu lagi 1,5 jam lah ya. 1,5 jam tadi kan, 1,5 jam dibalik. Tunggu lagi 1,5 jam. Setelah 1,5 jam baru es semuanya diambil. Seperti itu.
Jadi jangan nggak nentu harus nunggu 2 jam ya kan diambil semua, nggak perlu seperti itu. Nunggu pas ada yang beku saja langsung diambil seperti itu ya. Caranya supaya meringankan mesin juga. Oke, mungkin sampai di sini saja cara penggunaannya. Oh iya, sampai ada lagi nih, ada lagi. Nah, setelah diambil semua, ya setelah kosong, kita bisa masukkan lagi ke dalam box ini es yang baru. Seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya begitu saja, Oke. Oke, sampai di sini dulu dan dilihat untuk yang berminat ini untuk dikirim ke Riau ya. Untuk yang berminat silakan di langsung menghubungi nomor WA yang tercantum di video ya, seperti itu. Jadi tinggal menghubungi nomor WA saja dan kita cara prosesnya ordernya. Kita hubungi nomor WA-nya dan kita tanya berapa biayanya dan berapa DP-nya. Setelah itu, setelah mendP-kan baru kita langsung buatkan mesinnya. Pelunasan nanti setelah mesin sudah dikirim ke ekspedisi dan setelah ada nomor resi. Seperti itu. Terima kasih sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.